Halo, yuk langsung aja kita bedah topik seru hari ini. Kita mau kupas tuntas beberapa teknik komunikasi nih dari buku How to Talk to Anyone-nya Lyle Lones. Fokusnya, gimana cara-cara tertentu, terutama yang nonverbal ya, bisa bikin Anda kedengeran lebih cerdas gitu, lebih berwawasan dari yang mungkin orang kira. Ini bukan soal pura-pura loh ya, tapi lebih ke memaksimalkan gimana cara kita komunikasi. Pernah nggak sih ketemu orang yang baru kenal tapi rasanya, wah pinter nih orang, padahal belum banyak ngomong? Nah, sumber ini punya beberapa jawabannya. Siap ya kita gali intinya? Siap. Penting banget nih buat paham kalau komunikasi itu lapisannya banyak. Persepsi orang soal kita, termasuk soal kecerdasan kita, itu sering banget dibentuk bukan cuma dari kata-kata, tapi yaitu dari isyarat-isyarat halus. Teknik di buku ini tuh ngebedah gimana cara kita ngomong, bisa ngubah kesan orang secara signifikan. Jadi karisma sama kredibilitas itu dipecah jadi langkah-langkah praktis gitu. Oke. Mari kita bongkar yang pertama. Teknik #2. Namanya sticky eyes, tatapan lengket. Intinya sih, kita pertahanin kontak mata yang lebih intens dari biasanya. Pas kita ngomong, juga pas kita dengerin. Sumbernya bilang, ini bisa bikin kita kelihatan lebih cerdas, bahkan dianggap pemikir abstrak. Kok bisa gitu ya? Katanya sih, ini numbuhin rasa hormat sama ketertarikan. Orang yang fokus, yang pede kan biasanya kontak matanya bagus ya. Nah, itu diasosiasiin sama intelijensi. Iya, betul. Dan yang menarik, ada dasar psikologis sama biologisnya loh. Kontak mata yang intens itu, ternyata bisa naikin detak jantung lawan bicara. Jadi kayak memicu respons fisiologis yang mirip pas orang lagi terpesona atau tertarik. Semacam life hack biologis gitu ya, buat narik perhatian dan nunjukin fokus. Lebih jauh lagi, ini nunjukin kita tuh benar-benar hadir di percakapan itu. Tanda kecerdasan emosional. Kemampuan jaga fokus visual sambil proses omongan itu juga nunjukin kapasitas mental yang oke, ciri pemikiran abstrak. Tapi ya tentu intensitasnya perlu diatur ya, biar nyaman, jangan malah jadi melotot kosong gitu kan? Wah, jadi ada efek biologisnya gitu ya. Menarik banget ini, pantas rasanya beda ya. Oke, lanjut ke teknik #30, hindari klise. Sumber ini bilang kalau kita pakai frasa-frasa yang udah basi, yang pasaran gitu, itu bisa nurunin kredibilitas kita. Orang-orang sukses, VIP gitu ya istilahnya, biasanya tuh ngindarin banget klise. Pakai bahasa yang original kata sumbernya. Bahkan buat hal simple aja, itu nunjukin kita mikir sendiri. Nah itu dia, klise itu kan kayak jalan pintas otak ya. Tanda kita nggak mikir aktif pas ngomong. Jadi kalau kita ngindarin itu, artinya kita sengaja meluangkan energi buat ngerangkai kata. Itu sinyal yang kuat banget loh. Bahasa yang segar, yang spesifik, itu nggak cuma lebih menarik didengar, tapi secara langsung naikin persepsi orang soal kompetensi dan kecerdasan verbal kita. Nunjukin kita punya sudut pandang sendiri, nggak cuma ngulang-ngulang aja. Jadi milih kata-kata secara aktif itu bukan cuma biar kedengaran puitis atau gimana gitu ya, tapi beneran ngasih sinyal ke lawan bicara kalau kita ini pemikir independen, cerdas gitu ya. Oke, teknik ketiga nih, unik juga. Teknik #7, horse sense, indra kuda. Ini ngambil dari cerita Clever Hans, kuda yang kelihatannya jago matematika, padahal sebenarnya dia itu pinter banget ngebaca isyarat-isyarat kecil yang nggak disadari dari orang yang nanya ke dia. Intinya, kita diminta jadi pengamat yang tajam, ngamatin reaksi nonverbal lawan bicara kita. Persis. Perhatiin gimana mereka reaksi. Bahasa tubuhnya, ekspresi mikro di wajahnya. Pas kita lagi ngomong, kita sambil lihat reaksinya, terus kita sesuaikan cara kita ngomong secara real time. Kenapa ini efektif buat bikin kita kedengeran cerdas? Ya karena komunikasi itu kan dua arah ya. Nunjukin kalau kita merhatiin dan ngerespons reaksi mereka itu sama pentingnya kayak nyampein pesan kita. Ini inti dari komunikasi yang adaptif, yang empatik. Kemampuan baca situasi ini ciri kecerdasan sosial yang tinggi nilainya. Masuk akal banget. Kalau orang ngerasa kita beneran merhatiin mereka, bukan cuma sibuk sama pikiran kita sendiri, wah pasti persepsi mereka soal kecerdasan sosial sama emosional kita naik drastis. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kunci buat kedengaran lebih cerdas itu seringkali bukan soal kosakata canggih, tapi lebih ke kehadiran kita di situ, kemampuan observasi yang tajam, sama fokus ke lawan bicara. Teknik kayak kontak mata, sticky eyes, hindari klise, sama indra kuda ini alat praktisnya lah ya. Anda bener banget.
Dan menariknya, sumber ini tuh nekenin kalau latihan secara sadar di aspek-aspek ini yang bikin beda. Komunikasi efektif itu kan keterampilan ya, bisa diasah. Buku kayak gini tuh ngasih kita semacam peta gitu ya, buat memahami elemen-elemen kunci yang ngebentuk persepsi orang, termasuk persepsi soal kecerdasan. Jadi, ini bukan bakat bawaan semata, tapi sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin ini. Pas ngobrol nanti, coba perhatiin deh, seberapa banyak sih energi mental yang Anda pakai buat mengamati lawan bicara. Dibandingin sama energi yang cuma buat mikirin, abis ini mau ngomong apa ya? Coba geser sedikit aja fokus Anda ke observasi itu. Mungkin dampaknya ke persepsi orang jauh lebih gede dari yang Anda bayangin. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya.